semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Rakadi Chandra dari kelas 25 MN5. Hari ini saya akan membahas rangkuman dari materi pertama sampai materi ke-6 dari pelajaran perekonomian Indonesia. Untuk materi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia beserta karakteristik utama dan ruang lingkupnya. Nah, pertama-tama, apa sih pengertian dari perekonomian Indonesia? Perekonomian Indonesia ini memiliki arti sebagai sistem kompleks perekonomian yang mengatur tentang bagaimana suatu barang dan jasa dikonsumsi di seluruh Nusantara. Sistem ini mencerminkan interaksi yang dinamis antara tiga pilar utama. Yang pertama itu ada pilar pemerintah yang bertugas sebagai regulator. Kemudian yang kedua itu ada pelaku usaha yang berperan sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada masyarakat yang berperan sebagai konsumen sekaligus produsen. Nah, dengan wilayah Indonesia, terutama wilayah geografis Indonesia yang luas dan keberagaman budaya, perekonomian Indonesia ini memiliki karakter unik yang membedakannya dari negara-negara lain. Apa aja sih karakteristik utama yang dimiliki Indonesia? Nah, Indonesia ini memiliki beberapa karakteristik utama perekonomian Indonesia yang unik dan berbeda dari negara lain. Yang pertama, itu ada ekonomi campuran. Indonesia ini menerapkan interaksi hubungan perpaduan harmonis antara kekuatan sektor swasta dan juga peran pemerintah dalam mengatur dan melindungi kepentingan publik. Kemudian yang kedua itu ada sumber daya alam yang melimpah. Indonesia ini terkenal dengan berbagai kekayaan sumber daya alam seperti nikel, batu bara, gas alam, timah, dan lain sebagainya. Di mana sumber daya alam ini berperan sebagai tulang punggung ekspor Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga itu ada populasi Indonesia yang besar. Nah, Indonesia ini punya lebih dari 280 juta jiwa. Yang tentu saja populasi yang besar ini bisa menciptakan pasar domestik yang luas dengan potensi konsumsi yang tinggi dan juga bisa berperan sebagai bonus demografi yang menguntungkan perekonomian Indonesia. Kemudian, hubungan antara sumber daya manusia dan kekayaan sumber daya alam ini bisa menjadi pilar ekonomi Indonesia, di mana kombinasi antara kekayaan alam dan modal manusia ini bisa berperan sebagai kekuatan ekonomi regional yang terus berkembang. Kemudian, kita akan membahas tentang apa saja peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia ini. Yang pertama itu tentu saja pemerintah berperan dalam kebijakan fiskal dan moneter, di mana pemerintah bisa mengatur pengeluaran negara dan suku bunga agar tetap stabil dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan lewat kedua kebijakan ini. Yang kedua itu ada investasi infrastruktur. Pemerintah bisa melakukan program pembangunan besar-besaran dengan membangun jalan tol, membangun bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Mungkin jembatan yang dapat berperan sebagai penghubung yang dapat meningkatkan konektivitas
dan produktivitas antar wilayah di tingkat nasional. Kemudian yang ketiga itu ada perlindungan sosial. Pemerintah bisa memberikan beberapa program bantuan sosial, program pengembangan UMKM agar UMKM di Indonesia dapat semakin jaya dan juga dapat berperan meningkatkan ekonomi Indonesia. Kemudian yang ketiga itu pemerintah juga bisa menerapkan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan lulusan pendidikan mereka agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, 3 saran program ini itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan merata dan juga menciptakan ekonomi yang inklusif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup perekonomian Indonesia. Yang pertama itu ada sektor primer, di mana sektor ini melibatkan aktivitas ekonomi yang mengambil langsung hasil dari alam. Nah, beberapa contoh pekerjaan dalam sektor primer ini ada perkebunan dan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Kemudian sektor tersier. Sektor tersier ini adalah sektor yang melibatkan kegiatan yang mengolah bahan mentah seperti industri manufaktur, konstruksi, dan pengolahan hasil alam. Kemudian ada sektor tersier, di mana ada layanan dan jasa untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti adanya jasa keuangan dan perbankan, pariwisata dan perhotelan, dan juga perdagangan dan industri. Kemudian yang terakhir tentu saja kita akan membahas tentang beberapa aksi yang bisa membuat adanya transformasi ekonomi digital. Yang pertama itu ada lonjakan e-commerce. Kenapa di Indonesia bisa terjadi lonjakan e-commerce ya? Nah, hal itu bisa diakibatkan karena seiring berjalannya waktu, Indonesia mengalami peningkatan perdagangan atau transaksi perdagangan elektronik tiap tahun, di mana tiap tahun transaksi ini terus meningkat sebesar 30%. Nah, peningkatan transaksi ini bisa menandakan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia dari yang sebelumnya offline menjadi online. Kemudian, selanjutnya ada revolusi pembayaran digital. Kalian sadar nggak sih? Sekarang Indonesia sudah banyak restoran yang menyediakan layanan QRIS bagi pelanggannya yang ingin membayar. QRIS ini dinilai pemerintah sebagai standar pembayaran digital nasional. Hal ini karena QRIS ini bisa mempermudah transaksi tanpa uang tunai. Mungkin suatu hari Indonesia bahkan tidak butuh masyarakat Indonesia bahkan tidak butuh membawa dompet dan bisa membeli sesuatu hanya dengan men-scan HP mereka, men-scan QRIS yang tersedia dengan HP elektronik mereka. Kemudian yang ketiga itu ada UMKM Go Digital, di mana sekarang saat ini itu sudah banyak usaha mikro kecil yang mulai memanfaatkan platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya
untuk memperluas jangkauan pasar mereka sehingga bisa menjangkau berbagai masyarakat di Indonesia di berbagai pulau yang berbeda dan juga masyarakat di mancanegara. Untuk materi kedua, kita akan membahas tentang pendekatan teoritis pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Apa saja sih pengertian dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi? Nah, pembangunan ekonomi ini memiliki pengertian sebagai proses komprehensif yang mencakup peningkatan pendapatan per kapita dan transformasi struktur ekonomi yang menyeluruh, di mana pembangunan ekonomi ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, pertumbuhan ekonomi ini memiliki pengertian sebagai kenaikan output atau pendapatan nasional dalam periode waktu tertentu yang diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Ada beberapa kunci perbedaan yang bisa digunakan untuk membedakan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini membahas pada penekanan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ini membahas tentang angka statistik yang diukur melalui peningkatan PDB yang merata. Kemudian, pembangunan ekonomi yang sejati ini lebih bukan hanya dari sekadar angka saja. Nah, pembangunan ekonomi yang sejati ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat negara tersebut secara holistik, seperti peningkatan akses pada pendidikan yang bagus, kemudian peningkatan akses layanan kesehatan yang memadai, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang bisa membantu meningkatkan produktivitas masyarakat di negara tersebut. Kemudian, perencanaan pembangunan dalam suatu negara juga melibatkan adanya kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka menciptakan sinergi yang optimal. Semua usaha ini tentu memiliki tujuan. Nah, tujuan utama dari masalah ini dari usaha ini adalah untuk memperbaiki taraf hidup secara berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan di semua lapisan masyarakat. Kemudian, untuk mewujudkan adanya transformasi ekonomi di Indonesia tentu membutuhkan proses yang panjang, mulai dari ekonomi tradisional yang berbasis pertanian sampai akhirnya menjadi negara dengan ekonomi modern. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori klasik dan awal pembangunan ekonomi. Dalam pelajaran perekonomian Indonesia ini, kami telah mempelajari bahwa ada dua teori klasik. Yang pertama itu adalah teori Adam Smith yang menekankan adanya kebebasan pasar dan peningkatan penduduk bisa mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Namun dalam teori David Ricardo ini memiliki pandangan yang jauh berbeda dari pandangan Adam Smith. Dia memperingatkan bahwa adanya kelebihan tenaga kerja ini memiliki resiko untuk menyebabkan stagnasi upah. Bukan hanya teori klasik saja, kita juga mempelajari tentang teori pertumbuhan ekonomi modern. Yang pertama itu ada model Rostow. Dalam model Rostow ini ada 5 tahap dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama ada tahap masyarakat tradisional, yang kedua tahap prasyarat lepas landas, kemudian ketiga itu
tahap masyarakat lepas landas atau take off. Kemudian yang keempat ada menuju kedewasaan, dan yang terakhir itu adalah tahap era konsumsi masa tinggi. Kemudian yang model kedua itu ada model Solow yang membahas bahwa akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan juga kemajuan teknologi berperan sebagai 3 pilar utama. Bukan hanya itu saja, teknologi juga berperan penting dalam mendorong produktivitas yang karena teknologi ini juga berperan sebagai faktor eksogen. Kemudian dalam pertemuan kedua juga dipelajari tentang pendekatan strukturalis dan tantangan ketimpangan. Yang pertama itu ada fokus pemerataan, di mana negara bisa menekankan pada distribusi hasil pembangunan yang adil dan mengurangi adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam suatu negara sebagai prioritas kebijakan. Kemudian untuk konteks Indonesia sendiri, adanya ketimpangan pembangunan antara di Pulau Jawa dengan daerah di bagian Indonesia Timur lainnya, ini bisa menunjukkan adanya tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan strategis. Kemudian ada juga determinan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu ada investasi dan kebijakan, di mana investasi domestik dan asing ini dan juga kebijakan pemerintah yang kondusif itu bisa menjadi fondasi adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian kualitas SDM dengan meningkatkan pendidikan dan juga pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja di Indonesia itu bisa meningkatkan produktivitas optimal. Kemudian infrastruktur. Pembangunan infrastruktur baik itu fisik dan digital itu dapat berperan untuk meningkatkan konektivitas ekonomi Indonesia. Kemudian adanya diversifikasi. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas lewat adanya pengembangan sektor teknologi dan industri. Kemudian kita akan membahas tentang trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Yang pertama itu ada dilema kebijakan. Nah, dilema kebijakan ini punya fokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi yang bisa mengorbankan pemerataan pendapatan dan juga menciptakan kesenjangan sosial yang lebih lebar. Kemudian ada redistribution with growth. Nah, redistribution with growth ini bisa mengakibatkan adanya strategi yang memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan redistribusi pendapatan untuk mencapai keseimbangan optimal. Kemudian yang terakhir ada strategi implementasi, di mana dengan adanya proyek pembangunan padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal, program dan juga kita bisa melakukan program pelatihan vokasional dan akses pembiayaan UMKM. Kemudian selanjutnya kita akan membahas peran teknologi dalam ekonomi digital. Di mana yang pertama itu ada faktor teknologi eksogen. Di mana dalam teori Solow ini kemajuan teknologi berperan sebagai faktor eksogen yang meningkatkan produktivitas total dan juga faktor produksi secara signifikan. Kemudian ekonomi digital. Nah, transformasi digital ini bisa mendukung adanya perdagangan elektronik, fintech, dan inovasi bisnis model yang memperluas akses pasar di era modern. Kemudian ada akses digital. Nah, dengan adanya akses digital seperti internet dan teknologi informasi, ini bisa menjadi kebutuhan primer masyarakat milenial.
Dan juga akses digital ini bisa mendorong inklusi ekonomi dan partisipasi digital. Kemudian untuk mendorong pertumbuhan melalui teknologi, ekosistem teknologi Indonesia yang berkembang pesat dengan startup dan investasi teknologi ini bisa menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya saing global. Untuk kesimpulannya, ada beberapa cara yang dan poin-poin yang harus diperhatikan ketika ingin membangun masa depan ekonomi Indonesia yang baik. Yang pertama itu adalah keseimbangan pertumbuhan, di mana pembangunan ekonomi ini harus mencapai keseimbangan optimal antara pertumbuhan kuantitatif dan juga pemerataan kualitatif untuk kesejahteraan menyeluruh. Kemudian ada pendekatan teoritis, yaitu pemahaman mendalam terhadap berbagai teori pembangunan yang bisa membantu merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif sesuai konteks Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada kolaborasi multi pihak, yang dimana sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat ini bisa menjadi kunci keberhasilan implementasi program pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, fokus pada masa depan. Investasi pada inovasi teknologi, meningkatkan kualitas SDM, membangun infrastruktur yang memadai ini bisa menciptakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk materi ketiga ini, kita akan membahas tentang sejarah perekonomian Indonesia dari masa kolonial hingga ke era modern. Yang pertama, kita akan membahas mengenai masa prakolonial dan kolonial yang membentuk fondasi ekonomi Nusantara. Yang pertama itu tentu saja tentang pusat perdagangan. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka, ada banyak kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang berdiri di Indonesia dan telah menjadi simpul perdagangan internasional yang ramai jauh sebelum kedatangan kekuatan Eropa. Kemudian, setelah beberapa saat kemudian, ketika para negara Eropa mulai berdatangan ke Indonesia, maka terjadi penjajahan. Salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia adalah Belanda. Ketika penjajahan Belanda berlangsung, terjadi dominasi VOC, di mana Belanda melalui VOC menguasai perdagangan dan eksploitasi sumber daya Indonesia selama 350 tahun. Hal ini membentuk struktur ekonomi yang eksploitatif. Kemudian penjajahan oleh kolonial ini juga menyebabkan beberapa dampak. Salah satunya itu adanya sistem tanam paksa dan politik etis yang meninggalkan warisan ekonomi dan sosial yang kompleks hingga kini. Kemudian yang kedua ada periode kemerdekaan dan Orde Lama yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1966. Pada masa ini ada diberlakukannya demokrasi liberal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi awal yang menjanjikan, yaitu sekitar 6,5% antara 1952 sampai 1958. Perekonomian pada masa ini dibayangi oleh inflasi tinggi dan hiperinflasi ekstrem pada tahun 1966. Kemudian untuk nasionalisasi dan sosialisasinya, pada masa ini pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing dan menerapkan kebijakan ekonomi sosialis. Dan pemerintah juga selain itu berusaha untuk membangun kemandirian ekonomi. Namun dalam setiap periode tentu ada pro dan kontranya. Dalam kontra di periode ini,
periode ini juga menghadapi beberapa krisis dan hambatan, seperti ketidakstabilan politik yang sering terjadi, tentu menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi dan memicu ketidakpastian investasi dan bisnis. Kemudian yang ketiga itu ada periode Orde Baru yang merupakan era pembangunan dan stabilitas ekonomi yang terjadi dari tahun 1966 hingga 1998. Pada periode ini terjadi beberapa peristiwa seperti reformasi ekonomi, ledakan minyak, dan deregulasi dan investasi. Pada masa reformasi ekonomi ini diketahui bahwa Presiden Soeharto memimpin stabilitas inflasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia secara besar-besaran. Beliau juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada ledakan minyak, di mana pada tahun 1970-an ekspor minyak mulai melonjak. Ekspor ini menyumbang sekitar 70% anggaran negara. Namun peristiwa ini juga memicu masalah korupsi dan inflasi. Kemudian untuk deregulasi dan investasi, mulai pada tahun 1980-an terjadi kebijakan deregulasi dan peningkatan investasi asing yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kemudian peristiwa selanjutnya ada krisis keuangan Asia tahun 1997 yang merupakan titik balik ekonomi dan politik Indonesia. Tentu saja yang pertama itu krisis ini berdampak langsung pada perekonomian Indonesia karena banyak perusahaan yang bangkrut dan terjadi banyak pengangguran, sehingga jumlah konsumsi masyarakat menurun. Kemudian efek sosial, karena banyak terjadi pengangguran tersebut, maka otomatis tingkat kemiskinan di Indonesia juga meningkat. Dan kriminalitasnya. Kriminalitas juga meningkat karena ketika seseorang tidak memiliki dana dan menghadapi depresi yang sangat besar, maka seseorang akan kehilangan akal sehatnya. Dan pada tragedi 1998 itu ada beberapa tokoh yang mulai dijarah. Kemudian kebijakan dan ekonominya, karena krisis tersebut ekonomi Indonesia menjadi sangat hancur dan juga banyak masyarakat termasuk mahasiswa yang pergi turun ke jalan untuk melakukan demo atau demonstrasi. Kemudian ada juga kelemahan struktural dan terjadinya akar sistematik. Kemudian ada masa reformasi ekonomi pasca krisis tahun 1998 hingga sekarang. Pada saat ini terjadi pemulihan cepat di mana ekonomi Indonesia berhasil pulih dengan pertumbuhan stabil di atas 5% sejak awal 2000-an. Hal ini menunjukkan resiliensi masyarakat Indonesia yang kuat. Kemudian ada diversifikasi sektor, di mana terjadi ketergantungan pada minyak yang semakin berkurang. Kemudian ekonomi juga semakin terdiversifikasi ke sektor manufaktur, jasa, dan ekonomi digital yang berkembang pesat. Kemudian ada terjadi peran global, di mana Indonesia saat ini mulai masuk ke organisasi ASEAN dan menjadi peran kuncinya ASEAN dan G20. Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun tentu saja pasti bakal ada peluang dan tantangan pada masa depan. Untuk peluangnya itu, Indonesia memiliki beberapa peluang.
Yang pertama itu transformasi digital yang mendorong inovasi dan efisiensi. Kemudian adanya ekonomi hijau yang bisa membuka peluang investasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu peran strategis Indonesia di kancah ekonomi global dan regional. Kemudian untuk tantangannya itu kemungkinan adanya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang memerlukan solusi inklusif. Kemudian pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih terfokus pada Pulau Jawa ketimbang di wilayah Indonesia yang lain, sehingga hal itu perlu dipertimbangkan agar bisa segera diperbaiki. Kemudian perlunya penguatan kelembagaan dan kebijakan fiskal yang adaptif. Berdasarkan materi ini dapat saya simpulkan bahwa perjalanan ekonomi Indonesia itu adalah kisah yang panjang, yang penuh liku, dari penjajahan hingga kemerdekaan, krisis dan reformasi. Setiap krisis menjadi momen perubahan dan pembelajaran berharga bagi kita semua masyarakat Indonesia. Dengan potensi besar yang kita miliki, masa depan ekonomi negara kita yang tercinta ini sepertinya cerah, asal didukung oleh kebijakan yang tepat dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Pada materi keempat kali ini akan membahas tentang sistem ekonomi. Apakah kalian penasaran? Apa saja jenis sistem ekonomi yang ada di dunia? Berdasarkan apa yang telah kami pelajari di pelajaran perekonomian Indonesia, itu jenis sistem ekonomi di dunia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini menganut kepemilikan pribadi dan memiliki persaingan bebas dan juga mekanisme pasar. Nah, dalam sistem kapitalisme ini yang memegang kendali atas perekonomian di negara tersebut adalah pelaku usahanya. Nah, sistem ini itu memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah jika orang yang sudah kaya bisa semakin kaya dan yang miskin bisa semakin miskin. Salah satu negara yang menerapkan sistem ini adalah negara Amerika. Yang kedua itu ada sistem sosialisme. Sistem ini menekankan pada kepemilikan bersama, di mana seperti tanah, rumah, saham itu biasanya yang memilikinya adalah negara. Kemudian biasanya dalam sistem sosialisme ini ada intervensi pemerintah dalam perekonomian, sehingga otomatis yang memegang kendali atas perekonomian negara tersebut adalah pemerintahnya. Salah satu negara yang menganut sistem sosialisme ini adalah negara Korea Utara dan USSR. Kemudian yang ketiga ada sistem campuran, di mana sistem ini mencampurkan antara kepercayaan di sistem kapitalisme dengan kepercayaan di sistem sosialisme. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini karena seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, dalam sistem kapitalisme, kemungkinan yang kaya akan menjadi kaya dan yang miskin akan menjadi miskin. Hal ini bisa merugikan pihak yang miskin karena mereka tidak bisa sulit untuk naik tingkat
menjadi orang kaya. Dan hal ini bisa menimbulkan adanya kecemburuan sosial. Sehingga ada negara yang memutuskan untuk menerapkan keduanya, yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme. Salah satu negara yang menerapkannya adalah negara Cina. Lalu sistem ekonomi apa yang dimiliki Indonesia? Nah, di Indonesia sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi Pancasila. Mengapa demikian? Karena di Indonesia itu ekonominya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan peraturan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu apa aja sih landasan filosofis dan nilai-nilai ekonomi Pancasila? Ada 4 landasan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk semua rakyatnya. Kemudian landasan ini juga mencegah eksploitasi dan mendorong adanya gotong royong. Yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana landasan ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melarang diskriminasi, dan mendorong kesetaraan. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia, yang berusaha untuk membangun ekonomi yang terintegrasi dan merata di semua wilayah Indonesia. Yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mendorong demokrasi ekonomi. Teman-teman, kalian penasaran gak sih apa saja ciri-ciri utama sistem ekonomi Pancasila? Yang pertama, itu ada keadilan sosial. Keadilan sosial ini memastikan bahwa semua masyarakat memiliki kesempatan dan akses yang sama pada sumber daya ekonomi. Kemudian yang kedua, itu ada kesejahteraan bersama, di mana kesejahteraan bersama ini bisa membantu mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Yang ketiga itu ada kemakmuran rakyat, di mana ciri ini memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat dari berbagai lapisan sosial secara adil dan merata. Kemudian selanjutnya, apa aja sih peran negara dalam sistem ekonomi Pancasila? Yang pertama itu ada regulasi, di mana negara menetapkan aturan dan kebijakan yang adil dan transparan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada infrastruktur, di mana negara bisa membangun infrastruktur yang memadai seperti sekolah yang bagus dan kampus yang bagus, gedung pencakar langit, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi negaranya, dan sekaligus gedung-gedung tersebut bisa dijadikan untuk mengembangkan wilayah. Yang ketiga itu ada sosialisasi. Pemerintah bisa memperkenalkan budaya kerja keras, etos kerja, dan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakatnya dalam kegiatan ekonomi. Kemudian selanjutnya itu bukan hanya peran negara saja dalam sistem ekonomi Pancasila. Pihak swasta juga perlu peran dalam sistem ekonomi Pancasila. Dan tidak lupa juga koperasi perlu untuk ikut berperan dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama itu peran swasta
itu sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong investasi. Kemudian peran koperasi juga nggak kalah penting dengan peran swasta dalam perekonomian Indonesia karena mereka bertugas untuk membangun ekonomi rakyat, menguatkan perekonomian lokal, dan memberdayakan masyarakat. Lalu, apa aja sih implementasi sistem ekonomi Pancasila yang bisa diterapkan di Indonesia? Nah, yang pertama, pada masa Orde Baru ini, dengan adanya kebijakan pembangunan ekonomi, penerapannya ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua itu adalah reformasi, di mana dorongan transisi menuju sistem ekonomi yang lebih demokratis ini juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga itu ada era milenial, di mana pada era ini terjadi penerapan teknologi dan inovasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kemudian, bukan hanya implementasinya saja yang penting. Kita juga perlu mengenali apa saja tantangan dan peluang dalam mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, itu ada peran teknologi, di mana dengan melejitnya teknologi digital ini bisa memberikan peluang baru bagi ekonomi Indonesia. Namun, hal ini juga bisa menyebabkan tantangan, seperti adanya kesenjangan digital antara satu wilayah di Indonesia dengan wilayah lain. Misalnya, di daerah desa tentu saja peralatan elektronik dan juga kualitas internetnya pasti berbeda dan kalah jauh dengan yang di perkotaan. Oleh karena itu, hal ini perlu sangat dipertimbangkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua itu ada kesenjangan ekonomi. Nah, tantangan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat itu termasuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dengan memastikan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan itu bisa mendapatkan pendidikan, pemasukan yang sama dengan masyarakat di wilayah perkotaan. Yang ketiga itu ada perubahan iklim. Negara ini mengakui dan menanggapi dampak perubahan iklim pada perekonomian di Indonesia. Kita bisa mengatasi masalah perubahan iklim ini dengan mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Pancasila itu terbukti relevan dan membangun ekonomi Indonesia yang kuat, adil, dan berkelanjutan. Untuk materi kelima, kita akan membahas mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apa sih pengertian dari pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional ini adalah total nilai semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara dalam satu periode tertentu. Biasanya itu dalam kurun waktu 1 tahun. Konsep ini menjadi tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara secara makro. Nah, kenapa sih pendapatan nasional itu penting bagi suatu negara? Karena pendapatan nasional ini bisa menggambarkan kapasitas produktif ekonomi dan standar hidup rata-rata penduduk dalam negara tersebut. Kemudian,
nasional ini biasa menggunakan periode ukur yang dihitung per tahun atau per kuartal untuk memantau dinamika ekonomi. Selanjutnya, pendapatan nasional ini memiliki dua komponen yang mencerminkan aktivitas ekonomi semua pelakunya, seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Komponen pertama adalah sumber pendapatan yang terdiri atas upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan perusahaan. Kemudian komponen yang kedua adalah PDB versus PNB, di mana PDB ini mengukur produksi dalam negeri, sedangkan PNB mencakup pendapatan warga di luar negeri. Kemudian ada metode perhitungan pendapatan nasional. Dalam metode ini ada 3 pendekatan utama yang saling melengkapi untuk menghitung pendapatan nasional secara akurat. Yang pertama itu ada metode produksi. Nah, metode produksi ini memiliki rumus yang menjumlahkan nilai tambah semua sektor ekonomi, baik itu sektor pertanian, industri, dan jasa. Kemudian kedua itu ada metode pendapatan, di mana rumusnya itu kita perlu menghitung total pendapatan faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan laba untuk mendapatkan hasil perhitungan pendapatan nasionalnya. Kemudian yang ketiga itu metode pengeluaran, yang rumusnya itu terdiri dari total konsumsi yang ditandai dengan huruf C ditambah dengan investasi yang dilambangkan dengan I, ditambah lagi dengan belanja pemerintah yang dilambangkan dengan huruf G, lalu kemudian ditambahkan dengan ekspor neto. Ekspor neto ini dapat diperoleh dengan mengurangkan ekspor dengan impor. Kemudian, pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian sebagai sesuatu yang diukur dari persentase kenaikan pendapatan nasional real dari satu periode ke periode berikutnya. Indikator pertumbuhan ekonomi ini penting karena menjadi barometer utama kesehatan ekonomi, mencerminkan seberapa cepat suatu negara bergerak menuju kemajuan dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Kemudian, kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, itu ada faktor investasi dan PMTB. PMTB ini adalah singkatan dari pembentukan modal tetap bruto. Nah, pembentukan modal tetap bruto ini dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan tol, bandara, dan lain sebagainya, dan juga kapasitas produksi. Kemudian yang kedua itu ada faktor konsumsi dan belanja pemerintah, di mana konsumsi rumah tangga itu menyumbang porsi yang cukup besar dalam PDB. Hal ini juga diperkuat oleh stimulus fiskal pemerintah. Yang ketiga ada perdagangan internasional, di mana kegiatan ekspor impor ini dan kondisi ekonomi global ini turut memiliki pengaruh
dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi domestik negara kita. Kemudian, kalian penasaran nggak sih daerah yang menyumbang pertumbuhan yang paling tinggi di Indonesia? Daerah yang paling tinggi pertumbuhannya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Malahan, Pulau Jawa cukup mendominasi ekonomi Indonesia karena pulau ini menyumbang sebesar 56,93% PDB nasional dengan pertumbuhan mencapai 5,30%. Hal ini tentu didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa keuangan yang semuanya itu terkonsentrasi di wilayah, tepatnya di Pulau Jawa. Tapi apakah daerah lain selain Pulau Jawa juga memiliki kontribusi dalam ekonomi Indonesia? Tentu saja ada. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi beserta wilayah timur Indonesia lainnya itu juga mencatat pertumbuhan positif yang menandakan pemerataan aktivitas ekonomi yang semakin baik. Namun tentu saja itu tidak sebesar yang ada di Pulau Jawa. Kemudian, apa sih dampak pertumbuhan ekonomi pada pendapatan masyarakat? Akibat adanya pertumbuhan ekonomi, dapat kita lihat bahwa sekarang pendapatan bulanan rata-rata masyarakat di Indonesia adalah sekitar 6 hingga 7 juta rupiah per bulan. Ini adalah rata-rata pendapatan per kapita warga Indonesia pada 2025. Selanjutnya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan di Indonesia tentu akan menurun seiring adanya peningkatan lapangan kerja dan daya beli. Dan dengan adanya pertumbuhan ekonomi, tentu saja juga pengangguran mulai menurun karena adanya ekspansi sektor industri dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini tentu berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, dan perluasan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Tapi, apa ada juga tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia? Tentu saja ada dong. Yang pertama itu ada ketidakpastian global, di mana geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan perdagangan negara mitra itu bisa menjadi resiko eksternal. Yang kedua itu ada stabilitas kebijakan. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter krusial untuk menjaga inflasi rendah dan pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu ada digitalisasi. Digitalisasi ini bisa menjadi pendorong utama adanya pertumbuhan ekonomi di masa depan bagi negara kita. Selanjutnya, dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan perhatikan untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan inklusif. Yang pertama itu adalah keterkaitan erat, di mana pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi saling menguatkan, seperti peningkatan produksi, mendorong pendapatan, dan sebaliknya. Kemudian kita harus mempertimbangkan tentang momentum positif, di mana pertumbuhan 5,11% di 2025 menjadi kepercayaan pasar yang harus kita pegang dan fondasi ekonomi yang semakin kokoh.
Yang ketiga, tentu saja kunci keberlanjutannya ada sinergi kebijakan pemerintah yang bagus, meningkatkan inovasi agar kita dapat terus bersaing di pasar internasional, dan melibatkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam perekonomian Indonesia. Ketiga hal ini bisa menjadi penentu atas masa depan ekonomi Indonesia. Apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau hanya stuck di kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dan untuk materi terakhir, kita akan membahas mengenai kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Nah, langsung saja, kependudukan Indonesia ini memiliki beberapa fakta dan tantangan. Yang pertama itu, dapat kita ketahui faktanya bahwa jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan mencapai lebih dari 280 juta penduduk pada tahun 2026. Nah, jumlah penduduk ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Kemudian, jumlah penduduk ini juga memiliki kaitannya dengan laju pertumbuhan dan pasar kerja. Laju pertumbuhan penduduk secara langsung bisa mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan kebutuhan akan lapangan pekerjaan baru. Namun, jumlah penduduk yang disertai dengan distribusi tidak merata dapat berakibat negatif bagi negara kita yang tercipta ini. Hal ini karena konsentrasi penduduk di Pulau Jawa bisa menciptakan ketimpangan ketenagakerjaan antar wilayah dan tantangan pembangunan regional. Kemudian, kita akan membahas mengenai angkatan kerja dan partisipasi kerja. Di sini dapat diketahui bahwa angkatan kerja di Indonesia ini adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa Indonesia menempati kedudukan sebagai negara keempat terbesar di dunia, yang sekaligus juga menjadikan Indonesia sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui data di BPS dapat kita ketahui bahwa lebih dari 155 miliar angkatan kerja tersedia di Indonesia per November 2025. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja atau juga bisa disingkat sebagai TPAK di Indonesia itu sebesar 70-72%. Lalu, apa sih definisi dan konsep pengangguran? Nah, selain membahas tentang fakta ekonomi Indonesia tadi, saya juga akan membahas tentang definisi dan konsep pengangguran. Nah, pengangguran ini tuh adalah individu dalam usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan siap untuk bekerja jika dipanggil atau dibutuhkan. Nah, pengangguran ini adalah isu kompleks yang mencakup banyak jenis dan dimensi, mulai dari fiksional, struktural, musiman, siklikal, sampai terselubung. Teman-teman tahu nggak maksud pengangguran fiksional, struktural, musiman, siklikal, dan terselubung itu apa? Nah, pengangguran fiksional itu adalah pengangguran yang bersifat sementara, karena biasanya orang yang sedang menganggur ini sedang berusaha untuk mencari pekerjaan baru. Kemudian pengangguran struktural ini disebabkan karena seorang lulusan pendidikan tersebut tidak memiliki keterampilan yang sedang dicari oleh pasar.
Kemudian yang ketiga itu adalah pengangguran musiman, di mana pekerjaan yang dimiliki seseorang tersebut hanya tersedia pada periode waktu tertentu. Seperti petani yang hanya bekerja pada masa panen dan masa bercocok tanam. Kemudian ada pengangguran siklikal, di mana pengangguran ini bisa terjadi karena adanya resesi ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja di suatu negara dapat berkurang. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran terselubung, di mana pengangguran ini bisa disebabkan karena adanya kelebihan jumlah tenaga kerja di satu sektor, sehingga pertumbuhan marginal sektor tersebut itu hampir mendekati 0%. Biasanya pengangguran siklikal ini bisa kita temui di sektor pertanian. Nah, dampak pengangguran ini besar loh di perekonomian negara kita, karena dampaknya itu bukan hanya bersifat ekonomi saja, tapi pengangguran ini juga bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga di tingkat sosial itu pengangguran bisa meningkatkan potensi kemiskinan dan kriminalitas, karena jika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka akal sehat mereka akan hilang, sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan pengangguran ini juga bisa mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan sosial di Indonesia. Nah, lalu sektor penopang penyerapan tenaga kerja apa aja sih yang kita bisa andalkan untuk mengurangi pengangguran tersebut? Melalui apa yang telah kita pelajari di pelajaran perekonomian Indonesia, ada 3 sektor utama yang menyerap lebih dari 60% tenaga kerja nasional. Yang pertama itu ada sektor pertanian, yang tentu saja sampai sekarang masih mendominasi dengan hampir lebih dari 28% total tenaga kerja yang terserap. Kemudian yang kedua itu ada perdagangan yang menyerap kurang lebih 18,67% tenaga kerja. Kemudian yang terakhir itu ada industri pengolahan yang menyerap 13,86% pekerja. Bukan hanya itu saja loh. Saat ini sektor pariwisata dan perhotelan juga mulai menyerap banyak tenaga kerja dengan total 381.000 tenaga kerja baru yang terserap dalam periode waktu terakhir. Kemudian, apa aja sih tantangan kualitas pekerjaan dan upah? Nah, di Indonesia ini, sektor pertanian itu mendominasi rata-rata sektor tenaga kerjanya, di mana produktivitas dan upah relatif rendah dibanding sektor industri dan jasa modern. Kemudian sektor informal dan juga mendominasi, yang juga merupakan tantangan di bidang kualitas pekerjaan dan upah di Indonesia, di mana kualitas pekerjaan yang belum merata ini mengakibatkan sebagian besar pekerja berada di sektor informal. Yang sayangnya sektor informal ini tidak memiliki perlindungan yang memadai. Kemudian saat ini upah rata-rata di Indonesia nyatanya hanya 3,04 juta rupiah untuk per bulannya bagi para buruh pada tahun 2024. Gaji ini masih tergolong rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
Selanjutnya itu ada kesenjangan keterampilan, di mana adanya ketidakcocokan antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan nyata pasar kerja. Hal ini bisa menjadi hambatan yang serius bagi ekonomi Indonesia. Kemudian, bukan kita hanya perlu mempelajari tentang tantangannya saja, kita juga perlu tahu apa aja faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Pengangguran di Indonesia bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural yang saling berkaitan. Yang pertama itu adanya ketidaksesuaian pendidikan, di mana banyak lulusan yang tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan industri saat ini. Kemudian adanya pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru. Ini cukup miris, bukan? Kemudian yang ketiga itu adanya jumlah investasi yang rendah, itu bisa membatasi kesempatan kerja di sektor formal. Kemudian yang keempat itu adanya kekurangan informasi dan mobilitas tenaga kerja antar wilayah, itu juga ternyata pengaruh loh ke faktor peningkatan pengangguran. Kemudian apa saja sih kebijakan dan upaya pemerintah yang harus dikeluarkan untuk mengatasi pengangguran? Yang pertama, pemerintah bisa memberikan pelatihan vokasi dan reskilling bagi para lulusan pendidikan yang baru saja lulus. Dengan adanya program peningkatan kompetensi dan pelatihan ulang ini, diharapkan para lulusan pendidikan itu bisa menyesuaikan keterampilan mereka dengan kebutuhan pasar. Kemudian kedua, pemerintah juga dapat meningkatkan jumlah investasi, baik itu di tingkat domestik maupun asing. Pengembangan sektor padat karya dan mendorong investasi domestik itu bisa membuka lapangan kerjaan. Kemudian adalah penempatan TKI. Pemerintah bisa menempatkan beberapa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 untuk memperluas akses pekerjaan masyarakat Indonesia. Sehingga jika mungkin jumlah lapangan kerja baru di Indonesia kurang, maka mereka bisa mencoba untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Kemudian ada stimulus fiskal, di mana program padat karya dan stimulus ekonomi untuk mengurangi pengangguran siklikal di masa perlambatan ekonomi. Kemudian selanjutnya itu ada apa sih dampak pengangguran pada perekonomian sosial? Yang pertama itu, pengangguran itu bisa berdampak pada penurunan daya beli, di mana jika pendapatan masyarakat di suatu negara itu merosot, maka konsumsi domestik mereka juga akan menurun. Sehingga motor utama PDB ini yaitu konsumsi domestik akan ikut melemah. Kemudian yang kedua itu ada kemiskinan dan kriminalitas. Dengan meningkatnya angka kemiskinan, putus sekolah, dan potensi kriminalitas itu bakal mengancam stabilitas sosial di negara tersebut. Kemudian yang ketiga itu pengangguran bisa menghambat pembangunan di suatu negara, karena pengangguran bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat yang membuat target pembangunan nasional menjadi sulit tercapai. Di materi ini bisa diperoleh kesimpulan dan refleksi bahwa dengan
adanya pengangguran ini, maka kita harus melakukan pemulihan pasca pandemi. Karena dengan adanya penurunan angka pengangguran, menunjukkan tren positif pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi COVID-19. Dan tentu saja ada banyak tantangan yang besar seperti kualitas pekerjaan, dominasi sektor informal, dan kesenjangan keterampilan yang perlu diperbaiki. Kemudian ada sinergi kebijakan yang perlu dibuat agar para masyarakat bisa mencari pekerjaan. Dan yang keempat itu bahwa kita perlu sadar bahwa masa depan Indonesia ada di tangan SDM. Masa depan ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.